Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jambi TV yang ada di rumah? Tentunya senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Fitria Puri Ramadian kembali hadir dalam Dewan Menjawab. Pemirsa Jambi TV, seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan menjadi salah satu hal dasar yang penting dalam pembangunan masyarakat di suatu wilayah. Untuk kemajuan dunia pendidikan ke depannya pastinya bukanlah hal yang mudah, penuh tantangan pastinya yang akan dihadapi ke depannya. Untuk Provinsi Jambi sendiri, kita ingin mengetahui lebih banyak sejauh apakah peran Dewan Provinsi Jambi dalam membangun dunia pendidikan yang ada di Provinsi Jambi. Tentunya pada malam hari ini telah bergabung bersama saya selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Bapak Fadli Sudria SEM Hum. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam semua pemeriksa Jambi TV dimanapun berada. Baik, apa kabarnya nih Pak malam hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Sehat. Baik, dan pastinya pemirsa Dewan Menjawab kita pada kesempatan malam hari ini membahas mengenai PPDB dan pastinya juga masa depan dunia pendidikan yang ada di Provinsi Jambi. Baik, mengawal ini Pak, karena tentunya sudah memasuki masa penerimaan peserta didik baru yang tengah berlangsung di Provinsi Jambi khususnya untuk wilayah ataupun dunia pendidikan di SMA dan juga SMK. Kita pengen tahu nih Pak dari Bapak sendiri selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Bagaimana nih Pak evaluasi terhadap sistem PPDB yang berjalan pada saat ini? Baik, Mbak Putri, terkait dengan PPDB ini sudah diatur oleh Permendikbud ya. Dan ini tidak bisa terelakkan dan ini berlaku di semua di Indonesia. Nah, khusus kita di Provinsi Jambi, dari evaluasi kami di lapangan ini cenderung terjadinya keributan, manipulasi dan lain sebagainya, maksudnya manipulasi data. Ini khusus di sekolah-sekolah favorit dan itu ada di Kota Jambi. Memang ada di beberapa kasus yang ada di Sungai Penuh misalnya. Karena di Kota Sungai Penuh SMA 1, SMA 2 katakanlah SMA favorit dan SMA 4 di Kota Sungai Penuh, itu mereka lebih cenderung mengambil siswanya yang dari kabupaten karena itu bertetangga. Itu salah satu fenomena yang terjadi di Kerinci Sungai Penuh. Kemudian di Muarabungo juga SMA favorit, SMA 1 dan SMA 2-nya yang sedikit favorit. Nah, yang sangat hari ini yang antusias masyarakat ribut terkait dengan masalah PPDB itu ada di Kota Jambi. Nah, langkah kita kemarin itu adalah mendirikan beberapa sekolah, salah satunya adalah SMA 12 dan SMA 13 selama kita dewan di sini, yang satu periode terakhir, satu dekade terakhir. Nah, SMA 12 itu sebenarnya sudah menjawab, bisa memecah permasalahan masyarakat kita yang ada di daerah Simpang Rimbo ini. Itu cuma dekat di SMA 12. Kemudian di SMA 13 itu di daerah dekat bandara. Dan ini juga memecah permasalahan yang ada di sekitar SMA 3. Sebenarnya ini tidak cukup hanya itu saja. Karena hari ini ketika kita mengejar persoalan pembangunan, tentu harus diiringi oleh SDM, sumber daya manusia. Mendirikan sebuah sekolah itu sebenarnya gampang. Dengan 1,5 miliar atau anggaran 2 miliar itu cukup. Tetapi semua fasilitas harus dilengkapi. Bangku juga, kursi. Kemudian yang terpenting adalah gurunya. Hari ini kita Provinsi Jambi kekurangan guru. Ya, sekitar 3.000-an lah. Yang kemarin, data yang kita peroleh di tahun kemarin ada di angka 5.088. Nah, sekarang sudah berkurang dengan adanya penerimaan P3K kemarin. Nah, mudah-mudahan di tahun ini juga mengurangi daripada kekurangan tersebut. SDM tersebut ya Pak ya. Baik, ini mengenai PPDB yang pastinya juga menjadi jadi sorotan juga di masyarakat ya Pak ya. Tadi Bapak juga sempat katakan bahwa ada terjadi manipulasi data dan pastinya juga sudah dilakukan tindakan dari Dewan untuk sarana dan prasarananya dan pastinya untuk memenuhi SDM yang pastinya nanti akan membentuk siswa dan siswi yang berkualitas ke depannya untuk Provinsi Jambi Pak. Apa nih Pak langkah-langkah untuk menghindari hal-hal tersebut seperti manipulasi data yang pastinya juga diperebutkan untuk sekolah-sekolah favorit? Ini sebenarnya harus pengawasan bersama. Mulai dari HPH, penegak hukum juga harus ini dalam pengawasan. Orang tua juga. Kemudian kepala sekolah. Yang terpenting adalah dinas yang bersangkutan. Jangan ketua PPDB yang sudah dibentuk dari dinas misalnya, ini hanya berpangku tangan saja di kantor dan mereka harus keliling dan semua sistem online ini. Dan bahkan dengan adanya sistem online, dan itulah yang terjadi. Contoh, anak ini tidak habis Quran.
dan dia punya sertifikat bisa habis Quran. Tentu ada 3 penilaian dalam hal penerimaan siswa baru ini. Pertama adalah prestasi, yang kedua adalah zonasi, yang ketiga adalah afirmasi, yang keempat ikut orang tua. Ada 4 sistem yang harus masuk. Nah, kalau ikut orang tua mungkin persentasenya rendah, ada di angka 15%. Kemudian afirmasi juga. Yang banyak ini adalah zonasi yang bermasalah. Kenapa? Termasuk zonasi pun tahun kemarin kita sudah ingatkan, Mbak Putri. Bagaimana mereka bisa beralamat di sekitar SMA 1 atau SMA 1 dan SMA 4, misalnya di dekat Polda itu. Itu minimal 1 tahun, karena tahun kemarin setelah kita evaluasi 6 bulan mereka sudah berKTP di situ, padahal mereka dari berbagai daerah. Karena dianggap SMA 3 ini wah, benar-benar wah lah di Jambi ini. Sebenarnya ya sekolah sebenarnya sama saja, ini semuanya animo daripada masyarakat, terutama orang tua ini yang berpikir pragmatis. Ketika saya masukkan anak di SMA 3, anak saya bakal hebat nih. Saya akan dibilang wah begitu, itulah kira-kira. Kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, apa nih alasan dari siswa baik pun orang tua memilih sekolah-sekolah favorit? Apakah tidak meratanya SDM dan juga sarana prasarana di sekolah lainnya atau seperti apa? Benar, itu pertama. Pertama tidak adanya pemerataan. Makanya kami memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan. Kalau toh memang kepala sekolahnya yang bagus di SMA 3 atau para gurunya yang bagus, tolong guru ini dan kepala sekolah dipecah ataupun ditempatkan di daerah lain. Misal katakanlah 10 guru yang unggul di situ dan bagus berprestasi, itu ditempatkan di sekolah lain biar sekolah lain juga ikut berprestasi, itu kira-kira. Dan ini kita selalu memberikan masukan yang demikian. Kemarin kita juga cek ke lapangan, Mbak Putri, memang SMA 3 luar biasa. Mereka masuk jam 7 pagi, itu mereka pulang jam 5 sore, seolah-olah ini adalah homeschooling gitu. Dan ini mengalahkan homeschooling yang lain. Nah, persoalan SMA 1, ini juga SMA favorit. Cuman, mohon maaf, lingkungan yang tidak memadai. Sehingga, mohon maaf, dalam tanda kutip, mereka dengan lingkungan, katakanlah yang di sana itu yang ada yang lingkungan yang tidak bagus, seolah-olah mereka masuk dalam zonasi di situ. Dan itu enggan orang tua memasukkan sekolah di situ. Ya, kita sebutlah degok, apa namanya? Legok. Nah, zonasinya ada di sekitar situ. Dan mereka anaknya takut terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik begitu. Sehingga mereka lebih cenderung ke SMA 3, SMA 5. Yang jelas, apapun alasannya hari ini, evaluasi pendidikan kita ke depan melalui Dinas Pendidikan, cobalah dalam hal pemilihan kepala sekolah benar-benar yang berprestasi. Kemudian para guru demikian juga, termasuk penerimaan P3K. Karena sumber daya manusia hari ini yang kita andalkan ke depan adalah mereka yang lulus P3K. Karena begitu banyak ASN kita yang sudah pensiun. Sementara penerimaan ASN hari ini tidak ada lagi yang melalui P3K. Baik. Ya pastinya juga bahwa SDM berkualitas nih Pak, pastinya nanti akan membentuk siswa-siswi ataupun masa depan yang berkualitas juga. Ada nggak nih Pak upaya-upaya, karena tentunya seperti yang kita ketahui juga bahwa banyak sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Jambi sendiri, baik itu di jenjang SMA dan SMK khususnya. Jika SDM-nya hanya 1 atau 2 orang katakanlah yang berkualitas, pastinya pemerataan itu kurang terasa nih Pak di sekolah-sekolah lainnya. Adakah upaya nih Pak dari Dewan sendiri? Upaya kemarin kita melalui Kabid GTK, Guru dan Ketenaga Kependidikan, itu mereka lebih kita dorong ke depan itu melakukan pelatihan. Pelatihannya tidak perlu di hotel, pelatihannya bisa saja berpindah dari kabupaten A ke kabupaten B. Ya mereka yang kita suruh turun yang tidak mesti harus para guru tersebut ke Kota Jambi ataupun ke dinas. Dan kita minimalisir daripada Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan-kegiatan di hotel. Kita juga punya BPSDM, kita juga punya Bapelkes, itu semuanya bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan, baik. Jadi, supaya peningkatan sumber daya guru ini. Benar sekali. Jadi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan ya. Walaupun sistem kemarin dengan banyak melalui sistem online. Nah hari ini kita coba offline lah, coba tatap muka untuk mendoktrin para guru ini. Jadi guru ini harus bertanggung jawab lah atas muridnya. Iya, baik. Pasti harapan kita juga untuk SDM Provinsi Jambi lebih berkualitas ke depannya. Baik, tadi Bapak sempat menyinggung mengenai anggaran untuk sekolah-sekolah sendiri yang ada di Provinsi Jambi. Kita pengen tahu nih Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai alokasi anggaran untuk dunia pendidikan di Provinsi Jambi saat ini?
alokasi pendidikan di Provinsi Jambi hari ini, khususnya Dinas Pendidikan, itu ada di angka 1,1 triliun. Ya, APBD kita adalah 4,9. Mandatory spending, amanat undang-undang mewajibkan APBN, APBD 20% dari anggaran tersebut. Nah, kita sebenarnya sudah melebihi daripada anggaran, tapi tidak cukup. Gitu Mbak Putri. Kita pernah melakukan studi banding ke Sumatera Barat misalnya. Di Sumatera Barat, di samping APBD, mereka juga punya yang namanya donatur tetap dari perusahaan-perusahaan di sekitar. Kemudian mereka juga dibantu oleh APBD kabupaten. Contoh, Kabupaten A, Padang Panjang misal, mereka harus ingin membantu SMA, SMK yang ada di sekitar Padang Panjang. Itu mereka harus mendistribusikan anggaran tersebut kepada provinsi. Nanti provinsilah yang menganggarkan, karena tidak ada bisa menjadi temuan, karena ini bukan kewenangan mereka SMA dan SMK, karena mereka ada di SMP, SMP. Hal tersebut di Provinsi Jambi apakah? Itu kita belum ada. Nah, inilah perlu ke depan regulasi yang kita bentuk, ya. Adakah perda nanti yang kita buat peraturan daerah bahwasanya mewajibkan juga daripada kabupaten 11 kabupaten dan kota ikut andil berpartisipasi menyumbangkan APBD-nya kepada APBD Provinsi Jambi yang nantinya akan didistribusikan kembali melalui APBD Provinsi Jambi. Jadi ada 3 sumber. Pertama ada dari APBD Provinsi sendiri. Yang kedua ada setoran dari kabupaten mereka, ya. Dan itu tidak wajib, tergantung pada kabupaten bersangkutan. Kemudian dari donatur tetap. Yang ketiga mereka punya yang namanya perusahaan BUMN di situ, bantuan dari semen Padang. Ya. Nah, itulah uang ini semuanya, anggaran ini dikumpulkan semua dan mereka distribusikan kepada semua SMA dan SMK di Sumatera Barat. Kita di Jambi juga punya Petrocina misalnya. Baik. Lewat bantuan sosial itu. Benar. Bisa juga dilakukan. Hal positif pastinya bisa dapat kita contoh ya Pak, demi contoh kemajuan dunia pendidikan. Apakah bisa kita terapkan untuk Provinsi Jambi? Kalau seandainya Dewan ke depan mendorong pemerintah dan pemerintah siap untuk itu. Tidak cukup dengan APBD provinsi saja untuk membangun sebuah sumber daya manusia, katakanlah tingkat SMA dan SMK atas kewenangan provinsi. Baik, benar sekali pastinya. Jadi banyak aspek dan banyak dukungan juga ya Pak dari berbagai pihak ya. Berbagai pihak. Bukan hanya dari pemerintah itu sendiri. Ya benar. Baik, kita lanjut Pak. Untuk strategi yang diusulkan dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil yang ada di Provinsi Jambi, biar semuanya merasakan pemerataan pendidikan itu sendiri. Ya, hari ini dengan adanya program Dumisake, Pak Gubernur itu sudah melaksanakan melalui sekolah ini adanya baju gratis, pakaian, kemudian peralatan sekolah gratis, dan itu khusus bagi mereka yang afirmasi, bagi mereka yang tidak mampu. Dan ini pun dalam pengamatan kami, ini juga tidak tepat sasaran kalau seandainya ini dilakukan dari data sekolah saja. Karena ada kepala sekolah, mohon maaf dalam tanda kutip, di daerah itu hanya ya mungkin dari orang terdekat dialah yang diberikan usulan, ini yang harus dibiayai oleh Dumisake dan lain sebagainya. Seharusnya ini ada kerjasama baik antara dinas sosial dan dinas pendidikan. Mana sih data benar-benar miskin yang tidak mampu, dan ini disupport oleh pemerintah. Dan hari ini kan tidak ada orang yang mampu juga dapat. Nah, ini juga menjadi dilema dan juga menjadi problem lah di dunia pendidikan kita hari ini. Yang terpenting ini mengenai data itu dalam penerimaan siswa ini. Hal ini juga pastinya kerap menjadi sorotan untuk masyarakat di Provinsi Jambi, Pak, mengenai data penerimaan bantuan untuk siswa-siswa. Karena tentunya kita harapkan tepat sasaran. Tepat sasaran. Gimana nih Pak ke depannya? Ya makanya ke depan kita minta Dinas Pendidikan, di samping data yang diperoleh dari sekolah, kita juga ada data dari Dinas Sosial Kabupaten dan Kota. Baik, dicek dan ulang, Kabupaten dan Kota kita harus sharing ini. Benar-benar datanya akurat. Kalau kita provinsi cuma menerima. Iya benar. Semua data itu by name by address itu, data kemiskinan, data sosial itu ada di kabupaten dan kota. Baik, jadi kita harap juga bahwa
bantuan-bantuan tersebut diterima dengan tepat sasaran Tepat ya sasaran. Pak ya. Baik, kita lanjut Pak untuk peran dari teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi administrasi PPDB di Provinsi Jambi sendiri seperti apa Pak? Apanya? Mengenai peran teknologi informasi nih Pak dalam meningkatkan efisiensi administrasi PPDB. Oke. Peran daripada teknologi informasi ini sangat penting karena semua sekarang sudah punya HP, punya Android. Dengan menggunakan teknologi ini bahkan itu yang sering terjadi manipulasi. Salah satu contoh Mbak Putri, mereka tidak ada punya sertifikat tingkat nasional, jambore dan lain sebagainya. Dan dengan adanya sistem teknologi ini mereka bisa manipulasi data dan mereka tinggal klik OK di situ. Nah, ini kuncinya adalah di operator. Sejauh mana operator sekolah bisa mendeteksi kebenaran daripada sertifikat yang mereka miliki. Pertama. Yang kedua, nilai rapor. Yang seharusnya nilai rapor yang ada di SMP juga harus koneksi dengan SMA yang akan bersangkutan. Nah, hari ini tidak terpisah. Jadi mereka tidak interkoneksi sehingga bisa saja nanti real nilai rapornya di semester 1, semester 2 nilainya 80, tetapi terakhir mereka robah menjadi 90 demi untuk masuk sekolah favorit. Itu yang terjadi hari ini. Baik. Ini kami benar-benar cek lapangan, Bu, Mbak Putri. Banyak terjadi atau Banyak terjadi, bahkan hari ini kita panggil semua sekolah di Kota Jambi ini dengan begitu banyaknya laporan ke Dewan. Pak, anak saya mau masuk ke sana, minta 10, 5, 25 juta. Pak, kami punya data, si A itu anaknya tidak berprestasi di SMP yang bersangkutan. Tetapi begitu ada penerimaan di SMA 3 misalnya, anaknya rankingnya teratas. Kenapa? Karena mereka punya sertifikat. Dicek lagi sertifikat, mereka nggak pernah ngikutin yang namanya jambore dan lain sebagainya. Dan ini kan mendongkrak daripada nilai. Itu kelemahan daripada teknologi yang dilakukan hari ini melalui PPDB itu. Baik. Juga ada titik lemah. Iya. Interkoneksi tadi pastinya belum dilakukan untuk dunia pendidikan Provinsi Jambi. Apakah ada upaya atau rencana ke depannya nih Pak? Jadi biar terkoneksi nilai-nilai ataupun kegiatan-kegiatan siswa-siswi tersebut di sekolah sebelumnya dan juga pada saat masuk ke dunia SMA ataupun SMK yang ada di Provinsi Jambi. Jadi tidak ada manipulasi data dan juga berkas-berkas yang akan dilaporkan ke SMA-SMA tersebut. Oke, inilah perlu kerjasama antara provinsi dan kabupaten. Karena kewenangan SMP itu ada di kabupaten dan kota. Dan nanti inilah kita bicarakan nanti, kita berikan masukan. Cobalah dengan sistem arsip yang bagus ini, dunia pendidikan kita benar-benar bisa diakses oleh semua pihak. Ya, benar. Minimal itu diakses dari SMP yang bersangkutan kepada SMA yang akan dituju. Baik. Dan hari ini itu tidak ada. Bisa saja misalnya Mbak Putri, rankingnya ranking 10, ranking 12. Tapi barang terakhir, karena adanya sistem teknologi ini, di scan dan lain sebagainya, ya udah ini seolah-olah juara satu terus begitu. Dan itu ada tanda tangan dan stempelnya. Pada saat di sekolah favorit saya juara ya Pak. Iya. Baik, pemirsa Jambi TV, tentu perbincangan kita pada malam hari ini semakin menarik mengenai dunia pendidikan yang ada di Provinsi Jambi. Kita masih akan terus berbincang dengan Bapak Fadli pada kesempatan malam hari ini. Pastinya kita akan kembali usai jeda berikut ini masih di Dewan Menjawab.